Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat budaya. Kita kembali lagi di program yang selalu hadir ya di setiap hari Selasa. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah di hari kelima di bulan Agustus 2025. Bulan yang penuh dengan sejarah ya. Bulan yang penuh dengan banyak sekali hal istimewa yang terjadi di bulan ini. Nah, salah satunya sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai obrolan kesehatan gigi dan mulut, dampak stunting bagi kesehatan gigi dan mulut bersama Dokter Gigi Ibu Ika Sabrina MKes. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah boleh main-main ya. Sudah boleh mengunjungi kami di Perempat RRI Makassar. Walaupun mungkin waktunya sibuk sekali ya. Aduh, terima kasih. Ibu dokter, sebagai dokter gigi apakah pernah atau sering menemukan kasus pada pasien anak atau dewasa karena ada riwayat stunting di masa lalu? Ataukah mungkin ada ciri-ciri khusus yang sering dokter alami? Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak atau kekurangan gizi yang jangka panjang. Nah, pada biasanya anak-anak yang mendapatkan gizi buruk selama 100 hari lebih bahkan lebih itu mengalami pertumbuhan misalnya pertumbuhan gigi yang lambat ataupun perkembangan rahang yang kurang baik. Jadi yang awalnya kalau misalnya rahang itu dipakai untuk mengunyah, itu sering kalau sering akan bertumbuh atau melebar. Namun karena dia stunting atau dia kekurangan gizinya kurang, anaknya malas makan, akhirnya pertumbuhan rahangnya itu tidak bekerja sehingga kebanyakan anak-anak itu dia giginya menjadi bersusun. Gigi susun. Iya. Ada juga yang biasanya karena faktor anaknya sering kekurangan gizi, gusinya sering berdarah. Oke, berarti kalau misalnya gusi berdarah itu salah satunya karena gizinya kurang gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana stunting ini dapat secara spesifik ini bisa mempengaruhi perkembangan struktur gigi? Jadi karena stunting ini dapat mempengaruhi struktur gigi itu berawal dari kekurangan mineral dalam tubuh ataupun fosfor, vitamin D dan kalsium, sehingga pada saat pembentukan dari janin itu kan sudah terbentuk, namun pada saat bertumbuh anaknya itu giginya itu
mengalami kekurangan mineral, fosfor, kalsium dan vitamin D. Makanya penting kita sebagai orang tua memperhatikan seluruh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Jadi karena apapun yang masuk dalam tubuh anak kita pada hari ini misalnya itu berdampak jangka panjang sampai dia dewasa nanti. Dan begitupun pertumbuhan gigi dan rahang dan mulutnya. Jadi kita juga harus memperhatikan semua apa yang masuk di dalam mulut anak tersebut. Jadi misalnya kita punya anak, terus kita pantau nih kesehatan gigi dan mulutnya. Kita perhatikan beda anak yang memiliki banyak gigi berlubang dengan anak yang tidak memiliki gigi berlubang sama sekali. Anak yang memiliki gigi yang berlubang, dia lebih cenderung malas makan dibanding anak yang tidak memiliki gigi berlubang, karena anak tersebut tidak memiliki kendala. Misalnya anak ini yang gigi berlubang, iya gigi berlubang dulu, oke. Iya. Jadi gigi yang berlubang ini dia tidak memiliki, dia sering merasakan sakit sehingga dia malas mengunyah. Dia merasakan saya malas makan soalnya gigi saya sakit. Beda lagi dengan anak yang giginya bagus, dia disodorkan makanan apa saja dia mau makan karena dia tidak punya masalah di rongga mulutnya. Oke. Jadi memang dari usia dini sekali dokter ya? Iya benar. Dari usia dini dan memang itu dipantau langsung sama orang tua. Nah sebelum jauh lebih sebelum kita melangkah lebih jauh ini dokter, gigi anak-anak itu kan gigi yang sangat sensitif ya. Yeah. Nah jadi memang selaku orang tua memang harus betul-betul apakah memang pada saat usia anak-anak itu makanannya mereka memang harus betul-betul yang memang harus mengandung gula atau bagaimana? Mohon izin sebelumnya. Sebenarnya anak-anak itu kalau bisa diet gula. Dari Tidak. anak-anak? Iya. Karena gigi itu untuk anak-anak itu lebih cenderung tipis, emailnya itu lebih cenderung tipis sehingga dia lebih gampang berlubang kalau misalnya sering terpapar oleh yang namanya gula. Jadi kita sebagai orang tua sebaik-baiknya itu memberikan makanan yang lebih sehat seperti sayur-sayuran, makanan protein yang tinggi dibanding kita memberikan makanan misalnya snack-snack atau cemilan yang tinggi gula atau biskuit. Itu sebenarnya kalau bisa jangan. Karena berdampak sekali sama anak-anak. Misalnya kita sering memberikan biskuit yang tinggi gulanya. Anak-anak sudah makan, dia belum tentu langsung minum, dia langsung lari main lagi. Nah, setelah dia minum, setelah dia makan biskuit itu, keadaan dalam rongga mulutnya itu menjadi asam karena gula. Lama-kelamaan makanan yang tersangkut ataupun tertinggal di dalam rongga mulut itu akan menjadi karies karena bakterinya terus menggerogoti gigi tersebut. Apalagi jarang sikat gigi. Iya. Oke. Ya, ini juga penting untuk orang tua sebenarnya karena mungkin orang tua berpikir nanti setelah 5 tahun atau 6 tahun gigi anaknya berganti. Padahal sebenarnya ketika gigi anak itu nanti berganti, namun rahangnya tidak bertumbuh, nanti pada saat dia dewasa giginya akan bertumpuk. Gigi susun? Iya, jadi giginya bersusun. Tidak rapi dong? Iya, artinya giginya yang muncul nanti yang bakal ada itu dia lebih lebih besar daripada rahangnya sehingga dia membutuhkan tempat. Ataupun misalnya kadang ada anak usia 3 tahun itu gigi depannya sudah dicabut karena dia berlubang. 3 tahun dong? Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah berlubang, itu kita mau tidak mau kalau memang tidak ada kendala, tidak ada keluhan dari anak itu, biasanya kita pertahankan. Oke, tapi kan sudah berlubang dong? Iya, tetap dipertahankan. Itu untuk menjaga ruang supaya ruang tersebut tidak kosong ketika gigi itu sudah dicabut. Jangan sampai yang muncul gigi-gigi, ya itu tadi gigi-gigi iseng gitu ya. Jadi ceritanya nanti kalau misalnya dia cepat dicabut, gigi penggantinya tuh tidak punya jalan lagi untuk masuk ke dalam rahang. Jadi dia tumbuhnya beda tempat. Wah, nah itu yang akhirnya
orang biasa memutuskan untuk pakai ini ya. Ya, kawat gigi. Oke. Nah, kemudian adakah korelasi antara tingkat keparahan stunting dengan dampak negatif pada kesehatan gigi dan mulut? Untuk itu pasti ada, karena dari pertumbuhan tulang itu sudah tidak signifikan. Terus pertumbuhan email pada gigi, pembentukan email itu juga berdampak. Misalnya kita stunting itu berdampak, jadi email kita menjadi tipis dan mudah rusak. Nah, email gigi yang mudah rusak beresiko karies lebih tinggi. Serta misalnya anak-anak yang malnutrisi, vitamin dalam tubuhnya itu atau mineral dalam tubuhnya itu berkurang, sehingga anak cenderung lebih sering gusinya berdarah. Anak-anak nggak bikin apa-apa tetap giginya berdarah. Karena itu tadi. Iya. Oke, nah ini juga akhirnya bisa berpengaruh ke stunting ya. Iya. Nah, seserius apakah, dokter? Sebenarnya sangat serius. Namun orang-orang di luar sana menganggap anaknya masih kecil, nanti giginya berganti, selalu menjadi patokan nanti juga 6 tahun berganti. Tapi dia tidak merasa stunting ini sebenarnya jangka panjangnya sangat parah dari perkembangan otak anak. Semuanya itu berdampak. Jadi sebenarnya anak-anak yang memiliki misalnya gejala stunting itu anaknya lebih lesu, lebih letih, yang kayak selalu capek. Nah, sebenarnya itu anak-anak yang maunya dia beraktivitas jadinya kayak aduh aku mager kayak gitu. Nah, dokter, ini yang selalu menjadi pertanyaan besar, bahwa stunting itu mohon izin dokter, maksudnya dari pengalaman dokter, kemudian juga dari dari setiap kegiatan praktik segala macam itu sudah cukup lama gitu, dokter ya. Apakah memang stunting ini selalu terjadi atau selalu diderita oleh mereka-mereka yang memang kehidupan mereka itu mungkin dalam tanda kutip ya. Apakah memang seperti itu kan? Jadi memang beberapa pasien yang datang itu yang mungkin orang tuanya cukup berada di kurang berada. Mungkin anaknya memang lebih banyak mengalami stunting. Yang pertama bukan karena orang tuanya. Pertama orang tuanya kurang memiliki pengetahuan, dan kadang orang tuanya lebih cuek karena terlalu sibuk mencari nafkah, sehingga dia tidak memperhatikan lagi anaknya. Jadi fokusnya lebih sudahlah, yang penting kamu makan, mau bergizi mau tidak, yang penting kamu kenyang. Kan sebenarnya anak-anak itu makan telur saja itu sudah bergizi. Oke, makan telur. Iya. Telur itu kan ada kandungan kalsiumnya juga. Jadi anak-anak makan telur saja, diberikan telur saja itu sudah bagus sebenarnya. Cuman kadang orang tua yang penting kasih uang jajan aja. Misalnya anak-anak kasih uang 5.000 belanja, belanja di toko, beli sembarang cemilan. Orang tuanya pikir sudahlah, yang penting sudah kasih uang. Padahal itu orang-orang tua yang sebenarnya yang kurang pengetahuannya. Padahal uang yang 5.000 yang awalnya dia cari bisa dia pakai untuk belikan makanan anaknya yang lebih bergizi, akhirnya cuma dipakai anaknya untuk jajan. Oke. Berarti tidak selamanya ya, maksudnya yang kena stunting ini adalah mereka-mereka yang taraf hidupnya Di bawah ya. Iya, enggak. Oke. Nah, kemudian seberapa seriusnya ketika misalnya anak-anak ini, mesti kita sebagai orang tua itu tidak cuek bahwa ya sudahlah, kan baru anak-anak katanya. Iya. Dokter gimana? Kalau saya sebenarnya memang banyak orang tua yang berpikir anak-anak nanti juga besar kok, kau juga dulu waktu kecil begitu Joko, nanti besar Joko saya juga begini Ji. Sebenarnya itu sangat salah pola pikirnya. Beda zaman dulu dan beda zaman sekarang. Sekarang itu kita sudah lebih banyak bisa mencari informasi makanan-makanan yang sehat untuk anak-anak kita melalui internet. Jadi sebelum misalnya kita memprepare makanan untuk anak kita sudah bisa tahu makanan apa yang anak-anak butuhkan di umur segini. Nah, jadi
Semua itu tergantung dari bagaimana orang tuanya bekerja sama menyusun makanan anak-anaknya di rumah. Dan memulai kebiasaan yang baik kepada anak-anak. Misalnya kan biasa anak-anak sudah makan dia minum teh, itu sebenarnya nggak boleh. Oh, maksudnya sudah makan minum es teh. Oke. Kita selalu harus usahakan anak-anak minum air putih. Oke, ya betul, minum air putih. Oh, enggak mungkin karena karena enak mungkin. Iya, anak-anak kan sudah terbiasa biasanya saya juga kan. biasa begitu kalau misalnya habis makan, tapi apa namanya setelah saya mendapat hari ini dari dokter, sebaiknya. Iya, sebaiknya air putih dulu. Air putih dulu. Oh, oke. Kalau memang tidak bisa harus yang dingin, ambil air putih yang dingin. Oh, air putih yang dingin. Oh, oke. Karena es teh itu tidak terserap langsung dalam tubuh. Jadi dia menghalangi makanan-makanan yang sehat tadi itu untuk diserap dalam tubuh kita. Wah, sayang sekali ya, padahal maksudnya kita sudah makan makanannya ya. Misalnya mahal ya, enak. Tapi tiba-tiba makanan itu Ternyata tidak dinutrisi dengan baik. Oke, jalannya tidak sampai ke. Iya. Aduh, sayang sekali. Oke. Ya. Nah, kemudian dokter, bagaimana asupan gizi yang tidak memadai selama masa pertumbuhan gigi? Ini adakah hubungannya juga dengan kualitas dan juga kesehatan gigi? Asupan gizi yang tidak memadai atau tidak cukup untuk kesehatan gigi itu betul-betul ada dampaknya pada kesehatan gigi ya, karena anak-anak yang kurang gizinya itu bisa lebih misalnya kan dia kekurangan kalsium nih, sama fosfor sama vitamin D, giginya menjadi tidak kuat. Jadi karena dia giginya tidak kuat sehingga giginya lebih mudah rapuh. Kalau dia mudah rapuh artinya dia mengalami karies. Karies itu berarti karang gigi, dokter? Bukan, karies itu gigi berlubang. Oh, gigi berlubang. Nah, saya ingat betul dulu waktu masih kecil, apakah memang di usia anak itu memang sudah ada dampak atau ada potensi terkena gigi sensitif, dok? Kalau dari anak itu kadang kan emailnya tipis. Oke. Nah kalau setelah email itu ada namanya dentin. Nah itu lapisan lapisan, iya. Nah itu lapisan dentin itu yang nanti kalau misalnya dia sudah terbuka dia menjadi lebih sensitif. Karena lubang maksudnya. Iya, karena gigi berlubang. Dan lebih sering memang sih pada anak-anak karena dia lebih tipis. Nah, jadi walaupun lubang sedikit anak-anak sudah mengeluh mama sakit. Karena dan anak-anak tidak bisa membedakan yang mana ngilu, yang mana sakit. Semua disamakan dengan sakit. Oke. Kalau kita orang dewasa kan mungkin masih bisa menahan ya. Iya, masih bisa membedakan yang mana ngilu sama yang mana nyeri. Walaupun keringat jagung. Dipaksakan senyum, aduh beratnya minta ampun. Harus dibayar dulu kali ya. Oke. Jadi memang rintisannya memang harus dari anak-anak ya? Iya, jadi kita bikin polanya itu dari anak-anak dari semasa lahir. Jadi memang betul-betul yang kalau mau paling aman itu memberikan anak ASI eksklusif. ASI itu betul-betul banyak vitamin, mineral. Usia berapa itu? Dari pertama lahir. Oke, ASI eksklusif. Iya, jadi 1000 tahun. Berarti 1000 langsung hari. Dari ibu ya? Iya, dari ibunya. Jadi memang betul-betul harus memberikan ASI karena ASI itu banyak vitamin dan mineralnya dan memberikan selalu membantu anak untuk menghindari makanan-makanan yang berpotensi menjadi giginya untuk berlubang. Misalnya diet gula. Jadi kita tidak, orang tua kan kalau anaknya nangis nanti dibelikan gula-gula. Nah, nanti dibelikan biskuit. Itu tidak seperti itu polanya sebenarnya. Kita sebagai orang tua memang betul-betul banyak PR ya untuk anak kita karena anak-anak itu membawa potensi dasarnya itu dari dia semasa kecil hingga dia dewasa.
Jadi kapan kita salah memberi arah kepada anak ini Ya. akan terbawa sampai dia dewasa. Betul. Mamaku saya dulu waktu masih kecil, nah biarkan dia makan yang manis-manis. Ya, sama Jeki. Oh iya, mindsetnya mereka ya. Ya, mamaku bilang, nanti juga berganti Ji. Ah, Kayak misalnya kadang ya, Iya. kalau misalnya orang tua itu nitip anak ke nenek-nenek zaman dulu, neneknya lah. Terus neneknya itu kasih gula, kasih coklat. Yang penting anaknya tidak nangis. Oh iya, nenek saya dulu begitu. Padahal salah. Aha. Karena anak-anak yang kelebihan gula juga itu bisa lebih hiperaktif. Oke. Jadi yang Lincah. iya lebih lincah, lebih gesit. Yang tadinya harusnya sudah tidur, Iya. jadinya karena banyak gula di dalam tubuhnya dia tidak bisa tidur. Oh, berarti kalau berlebihan juga kurang bagus dong. Iya, sama sebenarnya kita orang dewasa. Kadang Iya. kalau sebelum tidur kita misalnya habis nongkrong begitu, terus minum manis-manis, pasti pulangnya lebih susah tidur karena gula yang tadinya kita konsumsi di tempat makan itu belum terserap dengan baik. Jadi kayak kita masih banyak energi yang belum terhabiskan. Masih ya udah nantilah. Nah, dokter ini agak mau diizin ya, Iya. izin agak keluar sedikit ini. Kan sekarang kan saya udah mulai rajin jogging nih, olahraga. Iya. Nah, kalau pagi, apakah memang perutnya diisi dulu baru ini atau gimana? Sebaiknya diisi dulu sedikit, Oke. tapi jangan berlebih. Oh iya. Jangan sampai iya. tidak bisa lari. Oh, gitu. Yang penting sedikit ya. Ada yang masuk. Oh iya. Iya. Dan untuk setiap jogging jangan lupa minum. Oh iya iya. Karena Paham, kan paham. kita keluar keringat Iya. dan akan haus. Jadi harus minum di beberapa, misalnya ada target nih, kita targetnya lari joggingnya tuh 5 kilo. Oke. Di setiap 1 kilo jangan lupa minum. Jangan sampai terlalu dehidrasi sehingga tubuh tidak bisa lagi Apalagi di matahari. iya ya. matahari panas. Oke. Aku paham. Oke. Nah, kemudian nutrisi esensial apa saja yang sangat penting untuk pembentukan gigi yang sehat dan kuat? Nutrisinya itu seperti tadi pemberian ASI eksklusif pada anak, terus pemberian makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu kita bisa susun dari proteinnya, dari protein, terus serat-serat yang masuk supaya dan karbohidrat serta lemaknya. Nah nanti setelah itu kita harus perhatikan berapa sih porsi yang anak-anak butuhkan setiap dia makan. Jangan sampai ada yang berlebih, misalnya karbohidratnya terlalu banyak, seratnya kurang, sehingga anak-anak menjadi sembelit atau susah untuk BAB. Jadi semua itu harus seimbang. Karena kalau tidak anak-anak bisa Susah juga iya. ya, kalau misalnya anak-anak kita maksudnya susah BAB begitu. Yang repot orang tuanya juga kan. Aku ingat dulu itu loh, dokter mohon izin, aku ingat dulu ibuku cucunya. Iya. Jadi kalau misalnya agak susah begitu cucunya, itu biasa digosokkan sabun. Iya, memang Supaya maksudnya keluarnya bagus. lebih gampang. Oh, oke. Nah, ini satu lagi yang menjadi pertanyaanku, mohon izin dokter. Kalau misalnya mereka cemilan ya, anak-anak cemilan ya, ada baiknya maksudnya bolehkah misalnya diganti dengan buah-buah begitu? Cemilan boleh diganti dengan buah-buahan. Oke. Tapi kuncinya Iya. kalau misalnya kita anak-anak misalnya lagi perjalanan jauh dan tidak Iya. ada makanan, cuman ada biskuit, boleh anak-anak makan biskuit, tapi setelah makan biskuit itu atau gula misalnya, dia langsung diberikan air putih, Oke. Air putih, jangan yang lain. jangan air mineral, Oke. Jangan susu atau apapun gitu. jangan. Oke, air mineral. Itu untuk apa itu? Dia fungsinya itu untuk membantu air liur membersihkan kembali rongga mulut. Kan kadang kalau setelah makan biskuit itu kan Iya. lebih mulut itu lebih kering kan, Iya, karena biskuit iya. itu lebih ketepung-tepung. Betul. Nah nanti kalau misalnya dia tidak langsung dibersihkan, dia akan tertinggal di rongga mulut. Nah kalau beda lagi kalau misalnya kita langsung minum air putih. Langsung ya? Iya. Oke. Nah, ini mau diizin sekali lagi nih, Dok. Kalau untuk orang dewasa, apalagi saya kan maksudnya biskuit langsung suka minum minuman-minuman yang manis begitu. Itu Sebaiknya minum. sebaiknya. Oke, tadi udah dijelaskan juga sama dokter bahwa kalau habis makan jangan Langsung minum es teh. jangan minum es teh
atau dan teman-temannya. Iya. Lebih baik minum Air mineral. mineral. Kalaupun misalnya minum air dingin, yang air dinginnya, Iya. ya. Jangan ini dan itu, itu. Jangan banyak tambahan lainnya. Jangan tambahan lainnya, karena sayang sekali maksudnya makanan yang sudah vitaminnya banyak kita makan tapi ternyata jalannya Tidak sesuai. tidak sesuai, tersumbat artinya. Ya. Nah, kemudian apakah ada jenis makanan atau pola makanan tertentu yang dianjurkan atau dihindari untuk mendukung kesehatan gigi yang optimal? Bukan cuma pada anak-anak, tapi usia kita juga sekarang. Kalau untuk secara umum, Iya. makanan yang lebih baik itu kita memperhatikan sayur-sayuran, buah-buahan, terus protein yang tinggi seperti ikan, Ya, saya suka ikan. ikan, ayam, telur, daging-dagingan boleh, sayur-sayuran juga boleh. Tapi yang paling penting dari semua yang kita makan itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti berat sebelah. Oh begitu. Oke, seimbang maksudnya dalam artian boleh lebih ini lagi spesifik. Kalau dia lebih seimbang itu, misalnya kita makan ya, Ya. makan nasi, Oke. nasinya sesuai porsi. Misalnya nasinya 1 genggam, berarti sayurannya harus lebih banyak, Bukan sebaliknya. bukan sebaliknya. Oke. Atau kalau misalnya nasinya cuma setengah genggam gitu, Iya. Bagi berarti dua lah. iya bagi dua, Bagi dua, iya. iya. Proteinnya harus lebih banyak Oke, protein didapat dari 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 daging-dagingan, ikan, telur, tempe tahu. Oh, oke. Itu semuanya sebenarnya tinggal kita yang mengatur. Tinggal kita yang mengatur. Oh. Oke, berarti investasi juga sebenarnya dokter ya? Iya, investasi Iya, jangka panjang. Betul. Iya. Jadi makanya adik-adik ya, ibu-ibu siapa tahu kita nonton itu ada pesannya dari ibu dokter. Maksudnya wajar-wajar lah. Iya. Kan ada anjuran Ada anjuran. berhenti sebelum kenyang. Ya, itu dia, berhenti sebelum kenyang. Karena dede kalau paksa tahu maki sendiri toh. Nah, gigi yang kuat itu apakah berarti asupan gizinya cukup? Iya. Jadi gigi yang lebih kuat itu dia kebutuhan kalsium, vitamin D dan fosfornya itu sudah benar-benar cukup. Oke, bisa diulangi dokter? Kalsium, Iya. fosfor sama vitamin D. Oke, ini 3 serangkai dia. Iya, Oke. vitamin D itu bisa kita dapatkan dari matahari pagi. Ah, itu dia. Oke. Jadi orang yang misalnya mulai kayak kita juga ini bisa berjemur Iya, pagi-pagi ya, betul. supaya tulang kita tetap baik. Iya. Terus kalsium kita kan kalau misalnya minum susu atau minum makan telur juga bisa Iya. masuk di situ. Oke, matahari gratis loh sahabat budaya. Ya, tidak perlu pakai beli ya. Vitamin D. Iya, vitamin D jangan pakai beli ya. Dede itu sesuatu yang sangat istimewa ya. Kemudian bagaimana kolaborasi antara tabek dokter umum, dokter spesialis anak, ahli gizi dan spesialis prostodontia. Ini benar ya? Iya. Ini dapat memperkuat penanganan stunting ini. Jadi kan ada program pencegahan stunting sebenarnya. Jadi setiap pasien yang datang, apalagi khususnya anak-anak itu di klinik ataupun di rumah sakit, biasanya kita berikan edukasi kepada orang tuanya dulu. Setelah orang tuanya teredukasi, baru kita sampaikan ke anaknya. Karena kadang ada anak-anak karena sudah terbiasa atau kebiasaannya itu orang tuanya bilang biarin aja. Nanti anak ini kayak bilang ke mamanya, ih, nggak apa-apa Ji mama. Jadi biasanya kita sampaikan ke orang tuanya dulu. Setelah orang tuanya paham, baru kita sampaikan ke anaknya. Karena kadang anak-anak dia tidak mau makan karena alasannya giginya sakit. Makanya kemarin saya sempat dapat anak-anak itu gigi belakangnya semua berlubang atas bawah, usia 3,5 tahun. Waduh. Jadi riwayatnya ini anak sering kalau ayahnya tinggal kerja, pulang kerja itu dibawakan makanan manis-manis, cemilan-cemilan. Nah akhirnya setelah itu kita edukasi ke orang tuanya. Kalau pulang kerja nggak usah bawakan makanan yang manis-manis. Coba kita bawakan saja misalnya mainan atau bawakan buah-buahan. Jadi ditanya ke anaknya, adek suka buah apa misalnya. Dia bilang aku suka anggur kak. Jadi bapaknya bawakan anggur setiap dia pulang kerja. Alhamdulillah berjalan 6 bulan ini kan
dia tetap datang kontrol karena sudah terlanjur berlubang kan, jangan sampai lubangnya itu sebenarnya sudah dilakukan penambalan pada gigi itu, cuman jangan sampai tambalannya lepas atau retak jadi menyebabkan giginya berlubang lagi. Jadi kita tetap lakukan kontrol pada anak itu, dan alhamdulillah orang tuanya karena sudah dapat edukasi, jadi akhirnya dia mengerti bahwa oh sebenarnya anakku selama ini malas makan karena giginya lubang, bukan karena dia bilang masa mamanya bosan mi kapang dok karena telur terus dia mau makan. Nah itu ji, nah bisa makan. Saya bilang bukan bu, anak tak itu tidak mau makan karena giginya sakit. Bayangkan saja gigi tak sakit pasti kita mengunyah sebelah kirinya. Misalnya kanan tak yang sakit pasti kiri kita pakai mengunyah. Begitu juga anak-anak. Apalagi misalnya gigi depannya sudah lubang, apa mau dia pakai potong makanan kalau gigi depannya lubang? Jadi memang kita orang tuanya harus perhatikan. Kadang ada ibu bilang, astaga dok, tumbuh mi giginya. Baru saya lihat bilang tumbuh giginya, tidak pernah tongi bilang. Bukan anak yang perlu bilang. Kita itu yang harus worry ketika anak tak sudah masuk TK atau SD dan belum berganti giginya. Jadi di situ kan mulai pergantian gigi permanen dari gigi sulung. Nah, di situ kita harus worry kalau misalnya dia sudah masuk TK dan TK sampai dia SD. Kita sudah harus worry, oh kenapa ya giginya anakku belum berganti. Nah, di situ kadang ada orang tua yang betul-betul yang sudah tahu bahwa gigi itu akan berubah, pasti dia akan konsul ke dokter. Kalau yang tidak ya cuek aja. Kapan mau ganti-ganti, kalau tidak. Nanti pas dewasa baru dia tahu, oh ternyata giginya anakku yang kemarin pasien dia sudah umur 36 tahun, ternyata masih ada gigi susunya, gigi taringnya masih gigi sulung. Iya, dia enggak tahu kalau ternyata itu gigi sulung. Dia mengeluh, "Do, goyang kau gigiku." Dan selalu sakit. Jadi saya periksa, "Kak, ini gigi sulung." Langsung dia bilang gini, terus kemana Pak yang gigiku? Ternyata kita lakukan foto pemeriksaan lebih lanjut, ternyata gigi taringnya itu tidur di atas ini, di atas rahang. Dia tidak tumbuh, jadi dia tidak keluar atau tidak erupsi karena orang tuanya ya memang tidak memperhatikan. Jadi kayak oh begitu dia, jadi kayak langsung dia bilang gini, itu Mido karena kemarin sempat Kak memang bilang jika kenapa suka nyeri-nyeri di bawah hidungku. Ternyata ada paling gigi di situ juga tidur, saya bilang. Nah iya Kak, makanya kalau begitu kita perhatikan lagi anak selanjutnya. Sampai seserius itu. Iya, makanya berdampaknya sampai memang jangka panjang. Oke, ya mungkin di awal-awal ya cuek lah, tapi setelah itu, waduh. Siapa yang mau disalahkan? Jangan sampai sahabat budaya ya. Jadi kalau masih ada waktu. Iya, apalagi sekarang lebih mudah mengakses kesehatan ya, kesehatan gigi dan mulut ataupun kesehatan umum lainnya karena kita dibantu. Iya. Nah, tapi lebih gampang juga misalnya lidik sana lidik sini, enaknya itu mauku itu Ya itu yang susah menahannya. Sebenarnya enggak apa-apa sih, kita makan enak sekali-sekali. Yang penting tetap ingat polanya harus tetap minum air mineral. Oke, pokoknya hari ini Kak Richard minum air mineral ya. Oh, nanti dipantau ya. Nah, dokter, bagaimana dampak stunting pada kesehatan gigi dan mulut? Kalau dampaknya lebih kepada pembentukan email gigi yang lebih tipis, ataupun kan memang email gigi itu tipis, tapi dia lebih gampang rapuh. Jadi ketika ada makanan ataupun misalnya kita tidak sengaja makan yang keras, dia bisa patah. Jadi memang dampaknya agak serius kalau untuk kesehatan gigi. Terus kesehatan setelah misalnya kita terjadi misalnya stunting, produksi pada air liur di rongga mulut itu berkurang. Ketika produksi air liur di rongga mulut berkurang, itu bisa juga menyebabkan lagi namanya gigi berlubang. Jadi seserius itu sebenarnya, cuman orang kan anggap sudahlah lubang nanti dicabut kalau ini. Padahal setelah dicabut lebih panjang masalah hidupnya. Aduh. Jadi ya udahlah, dari sekarang mari kita berdamai ya. Mencoba berdamai dengan gigi kita. Kalau sudah rasa ini sedikit-sedikit jangan diabaikan karena dede setengah mati tidak bisa bikin tidur itu. Walaupun sebenarnya tidak ada keluhan, bisa kita cek-cek giginya 6 bulan sekali ke dokter gigi. 6 bulan sekali jangan lupa ya. Karena kita harus tahu apa misalnya kadang kan ada makanan yang sering nyangkut di sela-sela antara gigi. Itu kalau sudah keseringan nyangkut dan tidak dibersihkan dia bisa gigi berlubang juga. Oke.
dia bisa bikin kita punya gigi ini jadi tidak indah lagi. Iya, jadi kita harus selalu cek. Sehingga kalau ini juga kalau misalnya air liur kita lebih kental, Oh iya, itu ini pengaruh juga dong. iya pengaruh. Selain gigi karies, dia bisa membentuk karang gigi. Oh, oke. Jadi hampir rata-rata yang datang di klinik ya atau di rumah sakit orang yang siap merokok misalnya, dia itu lebih cenderung terjadi namanya gigi berlubang ataupun terjadi karang gigi karena yang pertama air liurnya itu lebih kental sehingga pembentukan untuk membersihkan sendiri rongga mulutnya itu tidak bisa. Dan misalnya juga ada nih orang yang giginya lubang sebelah kanan, terus dia tidak mengunyah nih sebelah kanan karena giginya berlubang, akhirnya dia mengunyah sebelah kiri. Yang di sebelah kanan yang tidak pernah kita pakai mengunyah itu akan menumpuk semua makanan-makanan, sisa makanan yang di sebelah kiri, jadi dia nanti lama-lama menjadi sama juga kasusnya dengan yang karang gigi. Iya. Jadi dia lebih banyak karang gigi. Beda rahang misalnya ya, kita mengunyah di sebelah kiri terus sebelah kanan tidak kita pakai. Beda kebersihan giginya itu sebelah kanan sama kiri yang sering. Begitu dok, jadi harusnya seimbang ya? Iya, harus sama-sama dipakai dua-duanya. Dipakai sama-sama supaya seimbang, supaya gigi kita aman, investasi bagus juga. Kan enak tuh kalau misalnya kita ketemu teman tadi, cantiknya gigi kita, bagusnya gigi kita. Bicara saja kalau harum enak Mi. Luar biasa. Aduh, sahabat budaya dimanapun berada, tetap semangat untuk merawat kesehatan kita, ya. Oke, karena ini sesuatu yang sangat istimewa. Jadi jangan maki main-main, ya. Pokoknya gigi itu investasi. Ya, Dokter Gigi Ika Sabrina MKes, terima kasih. Iya, Sudah sama-sama. hari ini Kakak Richard belajar lagi bahwa banyak hal yang sebenarnya harus menjadi PR. PR dan perjanjian hati. Komitmen dalam diri. Ya, jangan main-main ya. Jadi kalau gigi kita sehat, apapun bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Apalagi kalau harumnya gigi kita, mantap. Kalau kita rawat gigi kita sampai tua, enak juga dipakai. Ya, itu dia. Nenek kakek, bagusnya tahu gigi kita. Sapa dulu dong. Gigi palsu. Iya, terima kasih Dokter Ika Sabrina MK Sahabat Budaya. Iya, Om Iqbal terima kasih. Kita berada sampai sini, nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Oke, angin memiriku pasar. Angin memiriku pasar.